Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang wanita pengemudi ojek online di Medan, Sumatera Utara tewas dibunuh. Jasad korban ditemukan tergeletak dalam parit. Sepeda motor korban hilang, dibawa kabur pelaku. Saya Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama pemirsa, kebakaran melanda 2 gudang pabrik elektronik Polytron di Demak, Jawa Tengah. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Banyaknya barang elektronik yang terbakar diperkirakan mengakibatkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Asap tebal menyelimuti saat kobaran api melalap 2 gudang pabrik elektronik Polytron di Jalan Pantura kilometer 8 Semarang, Demak, Jawa Tengah. Karyawan berupaya menyelamatkan barang elektronik dari dalam gudang. Sebagian karyawan merobohkan atap gudang dengan alat berat agar api tidak menjalar ke lokasi lain. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar. Pabrik seluas 30 hektar ini merupakan perusahaan besar dengan lebih dari 10.000 orang pekerja. Terbakar adalah gudang. Saat ini sampai 2 gudang yang sudah terbakar. Untuk karyawannya gimana? Karyawannya alhamdulillah aman semua dan tadi sempat mengamankan barang-barang yang bisa diamankan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. 2 orang wanita yang berboncengan sepeda motor ditabrak truk kontainer di Ciracas, Jakarta Timur. Salah satu korban tewas di lokasi. Sopir truk yang hendak kabur ke jalan tol berhasil ditangkap warga. Seorang wanita pengendara motor tewas ditabrak truk kontainer di Jalan Supriyadi, Ciracas, Jakarta Timur. Sementara wanita yang ada di boncengan mengalami luka. Menurut saksi, tabrakan terjadi saat korban yang berboncengan sepeda motor hendak menyeberang jalan. Diduga truk yang melaju dari arah Pasar Rebo menuju Kampung Rambutan mengalami remblong. Dari sana, kontainer 2 biji nih. Yang satu berhenti, yang satu kagak. Remblong. Motor pikiran nggak ada lagi mobil lagi, dia lewat. Katanya kontainer yang satunya yang belum ini lewat. Masuk. Supir truk yang sempat mencoba kabur ke jalan tol berhasil ditangkap warga. Ya mungkin mau melarikan diri, ya karena arahnya udah tidak baik, karena dia mau masuk tol, karena bagian jalan sepeda motor, udah langsung masa itu kan. Nah saya tanya pengemudinya kata remnya blong. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sedangkan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Bisa 3 hari hilang, seorang wanita pengemudi ojek online ditemukan tewas dengan luka di leher. Ibu rumah tangga dengan 4 anak diduga dibunuh perampok yang membawa kabur motor korban. Duka menyelimuti keluarga Fitriyanti di rumah duka, Jalan Bromo, Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara. Wanita 44 tahun ini ditemukan tewas dalam parit pinggir Jalan Mahoni, Kecamatan Percut Seituan. Didapati ada luka di leher korban. Keluarga tak menyangka korban yang hilang selama 3 hari ini ditemukan tidak bernyawa. Sementara motor korban dibawa kabur pelaku. Ibu 4 anak ini menjadi driver ojek online sejak berpisah dengan suaminya beberapa bulan lalu. Namun kini ia telah menikah kembali. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap. Harapan saya sama kepolisian yang utamanya Kapolres Tabes Medan, Kapolda Sumut kan, ya semoga kasus ini dituntaskan dan semoga pelaku cepat ditemukan. Saat penemuan jasad korban, di lokasi ditemukan banyak bercak darah. Diduga korban diseret pelaku saat akan dibuang ke dalam parit. Lokasi ini cukup jauh, sepi dari pelintasan warga.
Ada yang ngasih tahu ada mayat situ katanya. Orang pas segitu tengok udah kayak gitu dah apanya bentuk posisi mayatnya. Gitu. Posisinya gimana? Ya, terungkup gitu. Nah, kepala di bawah, kakinya berlipat. Agak berlipat sedikit. Ada luka dia? Leher. Leher. Tapi nggak kenal ya? Nggak kenal, bukan orang sini mayatnya bukan. Perempuan kayak badan putih, rambut pendek. Orangnya pun agak pendek lah, nggak tinggi kali. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, pengambilan paksa jenazah pasien positif COVID-19 kembali terjadi. Sejumlah keluarga di Deli Serdang, Sumatera Utara membawa paksa jenazah dari mobil ambulans untuk dimakamkan sendiri. Keluarga menolak protokol pemakaman pasien COVID-19. Video amatir ini merekam saat sejumlah anggota keluarga pasien COVID-19 mendatangi mobil ambulans yang membawa jenazah pasien. Keluarga menolak jenazah dimakamkan sesuai protokol pasien COVID-19 dan memaksa membawa jenazah untuk dimakamkan sendiri. Keluarga beralasan jenazah pasien tidak disertai surat keterangan positif COVID-19. Tidak ingin terjadi kericuhan, petugas akhirnya menuruti permintaan keluarga. Jika jenazah datang, warganya mungkin menanyakan surat, kalau memang COVID mana suratnya gitu kan. Mereka rupanya berkeinginan tidak di situ kuburannya. Jadi mereka punya tanah wakaf sendiri. Sebelum meninggal, pasien dirawat di RSUD Deli Serdang dengan keluhan sesak nafas. Terkait kasus pengambilan jenazah pasien COVID-19, pihak RSUD Deli Serdang belum memberikan keterangan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, penembakan yang menewaskan seorang warga di depan sebuah musola di Palembang, Sumatera Selatan dipicu utang sabu senilai 30 juta rupiah. Rekonstruksi penembakan nyaris ricuh. Istri korban histeris hingga berusaha mendekati 4 pelaku. Warga meneriaki 4 pelaku pembunuhan yang dihadirkan dalam rekonstruksi di depan sebuah musola Jalan Sultan Agung Ilir Timur 2, Palembang. Salah ada apa-apa, dia udah salah. Tinggal kadang banyak utang. Lewatannya deh. Istri korban bahkan histeris dan berusaha menerobos penjagaan. Melihat situasi tak terkendali, polisi akhirnya memindahkan rekonstruksi ke Mapolda Sumatera Selatan. Pada reka adegan, kedua pelaku kakak beradik sengaja mencari korban dibantu 2 temannya. Pelaku lalu menyerang korban dengan senjata tajam. Dalam waktu bersamaan, kakak pelaku menembak korban 2 kali mengenai kepala dan tewas di tempat. Pembunuhan diduga terencana dilatar belakangi utang narkoba keluarga pelaku 30 juta rupiah. Khawatirkan proses pelaksanaan rekon tidak berjalan dengan semestinya, terutama ibu-ibu yang histeris dan sebagainya, maka kita membuat perkiraan supaya kita bisa lakukan rekon tetapi tanpa mengurangi dengan apa yang dikatakan saksi maupun korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita pegawai kantor desa di Purwakarta, Jawa Barat menjadi korban perampokan usai mengambil uang dana bansos 135 juta rupiah. Korban yang melawan terjatuh dari motor dan terluka. Pelaku diduga telah membuntuti sejak korban keluar dari kantor bank. Dalam rekaman CCTV terlihat sepeda motor yang dikendarai 2 pegawai desa dibuntuti komplotan perampok di Jalan Kabupaten Desa Pasawahan Kidul, Purwakarta, Jawa Barat. Korban yang melawan mengalami luka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Pelaku merampas tas korban yang berisi uang 135 juta rupiah dan bantuan pangan non-tunai untuk 5 desa dari Kementerian Sosial. Kerasnya tarikan membuat kedua korban terjatuh dari motor. Peristiwa berawal saat kedua korban usai mengambil uang dari bank. Motor korban lalu dipepet motor perampok.
Saat olah tempat kejadian perkara, polisi menghadirkan salah satu korban, Irenanda, yang mengendarai motor. Jadi ceritanya ngambil uang dari BNI, ya, ngambil uang dari BNI, mau itu pembagian bantuan ya, untuk 5 desa itu. Ikutin mulai di BNI itu barangkali itu, ya. Polisi masih menyelidiki pelaku perampokan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor nekat mencuri tabung gas di warung kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku mencuri saat pemilik warung tengah sholat. Aksi pencurian dipergoki warga dan terekam oleh kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria pengendara motor memantau situasi di Jalan Sosial Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Saat situasi aman, pelaku beraksi mencuri tabung gas di sebuah warung yang sedang tutup ditinggal pemiliknya sholat. Warga sempat memergoki aksi pelaku, namun pelaku keburu kabur. Ngambil, langsung ditaruh di motor. Saya tanya, "Hoi," saya bilang gitu. Pusnya numpuk 10 tadi nih. Dia begini ngambilnya. Pas saya lagi sholat lohor. Nah terus saya habis sholat, Pak Haji ini ngasih tahu bahwa ada maling gas, ada pencuri gas. Berapa gitu. banyak yang diambil, Pak? Yang baru diambil baru 1. Korban berharap pelaku segera tertangkap. Berbekal plat nomor motor pelaku yang terekam CCTV, polisi mengejar pelaku pencurian tabung gas ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang waria di Jember, Jawa Timur nyaris tewas dianiaya teman prianya yang merupakan warga negara Irak. Apa yang menjadi penyebabnya? Jawabannya akan segera kami ungkap sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.